Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani dengan NIM 201414086 dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai materi metamorfosis. Namun sebelum kami membahas lebih lanjut mengenai materi ini, saya akan perkenalkan teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Riko Adi Pamungkas dengan NIM 200141483. Yang kedua ada Krisdayanti Patombe dengan NIM 200141484. Yang ketiga ada saya sendiri, Hamdani, dengan NIM 200141486. Yang keempat ada Sasti dengan NIM 200141487. Dan yang terakhir ada Fitri Wahyuni Hasan dengan NIM 200141489. Langsung saja kita memasuki pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Adi Pamungkas dengan NIM 20014140803. Di sini saya akan menjelaskan pengertian metamorfosis dan metamorfosis sempurna. Yang pertama, metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk atau susunan yang mengalami perubahan bentuk. Sementara itu, menurut bahasa, metamorfosis berasal dari bahasa Yunani, yakni Greek. Sedangkan berdasarkan kata, metamorfosis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, meta, yang berarti di antara, setelah, dan sekitar. Kemudian yang kedua, morpe, yang berarti bentuk, dan yang ketiga, kata osis, yang berarti bagian dari. Singkatnya, metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan selama perkembangan postembrionik berlangsung. Yang kedua, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku yang berbeda. Perubahan bentuk yang berbeda ini dimulai dari fase telur. Setelah fase telur sudah dilewati, maka fase selanjutnya yakni fase larva. Setelah fase larva akan menghasilkan fase pupa. Fase terakhir dari metamorfosis sempurna adalah fase imago atau dewasa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti Patombe dengan NIM 200141484. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan pada metamorfosis sempurna. Yang pertama yaitu fase telur. Fase telur merupakan fase pertama dari hasil perkembangbiakan pada hewan. Pada fase ini, telur-telur yang dihasilkan oleh betina itu berasal dari hasil fertilisasi yang terjadi pada hewan berkelamin jantan. Sel telur yang bertemu dengan sel sperma akan mengakibatkan terjadinya pembelahan. Pada proses pembelahan ini, waktu yang dibutuhkan bervariasi, tergantung jenis dari hewannya. Dari hasil pembelahan ini akan menghasilkan telur-telur yang cukup banyak. Telur-telur ini kemudian akan diletakkan oleh betina pada tempat habitatnya, misalnya kupu-kupu. Hewan ini akan meletakkan telur-telurnya di permukaan daun, sedangkan nyamuk akan meletakkan telur-telurnya di permukaan air yang tenang. Yang kedua yaitu fase larva. Setelah melewati fase telur, tahapan selanjutnya yang terjadi di metamorfosis sempurna yaitu fase larva. Fase larva ini merupakan fase di mana hewan muda sudah mulai aktif untuk mencari makan. Makanan yang didapatkan sangat mudah, karena sang induk telah mempersiapkan jika anaknya berkembang, tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari makan. Dengan kata lain, induk dari setiap hewan itu sangat baik karena tidak ingin melihat anaknya kesulitan dalam mencari makan. Pada fase larva ini, beberapa hewan memiliki rangka luar atau exoskeleton.
rangka luar pada hewan dapat diartikan sebagai serangga atau hewan lainnya yang mengalami perubahan kulit atau ekdisis. Perubahan kulit yang terjadi pada larva akan mengakibatkan larva mengalami perubahan wujud menjadi lebih besar. Perubahan kulit ini bisa terjadi selama beberapa kali tergantung dari jenis hewan. Selain itu, perubahan kulit ini akan berhenti ketika larva sudah mulai berhenti untuk makan dan mempersiapkan diri untuk menuju ke fase berikutnya. Yang ketiga yaitu fase pupa. Fase pupa bisa dikatakan sebagai fase transisi karena terjadinya perubahan wujud dari larva menjadi wujud hewan yang lebih besar. Perubahan wujud menjadi lebih besar membuat hewan memiliki suatu rangka luar yang bisa melindungi tubuh, dan rangka luar tersebut dinamakan kokon. Meskipun sudah terlindungi oleh kokon, tubuh pupa tetap akan melakukan pembentukan metabolisme dan melakukan pembentukan hewan menuju hewan yang dewasa. Awal mula menjadi wujud pupa, hewan sudah menyimpan cadangan makanan pada saat menjadi larva. Meskipun pada fase larva sudah tersimpan cadangan makanan, tetapi untuk bertahan hidup, pupa masih membutuhkan asupan makanan yang lebih. Oleh sebab itu, pada fase pupa, hampir setiap hewan yang bermetamorfosis sempurna akan mulai aktif kembali untuk mencari makan. Pada fase pupa, waktu yang dibutuhkan sangat beragam, tergantung dari jenis hewannya. Pada fase pupa, hewan akan mempersiapkan dirinya untuk menuju ke fase dewasa atau fase imago. Yang keempat yaitu fase imago. Pada waktu yang sudah ditentukan, maka pupa akan keluar dari cangkangnya. Pupa yang keluar dari cangkangnya akan memiliki wujud hewan yang baru dan menandakan bahwa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna sudah tumbuh menjadi dewasa. Pada fase ini, hewan sudah harus membiasakan dirinya untuk menghadapi predator-predator lainnya. Pada fase imago, hewan sudah mempunyai bentuk yang sempurna, sehingga ketika mencari makan dan mencari habitat tidak sama lagi seperti fase larva. Selain itu, pada fase ini, hewan akan melakukan fase reproduksi atau melakukan perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Dengan demikian, fase imago bisa dikatakan sebagai fase hewan menjadi dewasa dan perlu melakukan perkawinan supaya anak akan terus ada atau siklus metamorfosis sempurna akan terus berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani dengan NIM 201414086. Saya akan menjelaskan contoh hewan dengan metamorfosis sempurna. Contoh hewan dengan metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, dan katak. Adapun proses metamorfosis pada kupu-kupu yaitu yang pertama, telur. Pada fase metamorfosis yang pertama adalah telur, di mana kupu-kupu dewasa berproduksi dan akan meninggalkan telurnya. Telur kupu-kupu ini berisi segala macam informasi genetik yang kupu-kupu dewasa letakkan di bawah kelopak daun untuk menjaga telur-telurnya. Perlu kita tahu bahwa telur-telur kupu-kupu sangatlah kecil dan jumlahnya banyak. Namun, tidak semua sel telur tersebut dapat menetas. Dalam fase ini, embrio akan berkembang dalam telur dan akhirnya menetas menjadi larva. Proses metamorfosis kedua yaitu larva. Setelah telur berhasil menetas, maka fase metamorfosis berikutnya adalah fase menjadi larva. Larva kupu-kupu memiliki tubuh seperti cacing, namun bentuknya tidak terlalu panjang.
Menurut biologi diktionary, fase larva bertujuan untuk mengumpulkan energi sebagai bentuk persiapan pada tahap metamorfosis berikutnya dengan cara banyak makan. Proses memakan inilah yang membuat kulit larva kupu-kupu sering lepas dan terus tumbuh menjadi semakin besar. Ulat kupu-kupu bisa tumbuh besar hingga 100 kali lipat dari ukuran sebelumnya dalam waktu beberapa minggu saja. Proses metamorfosis ketiga yaitu pupa. Fase metamorfosis berikutnya adalah larva berubah menjadi pupa atau biasa kita sebut kepompong. Pada fase ini, ulat kupu-kupu akan berhenti bergerak dan membuat cangkang keras yang akan melindunginya selama beberapa waktu. Dalam fase pupa, sel-sel larva akan berdiferensiasi menjadi tubuh, sayap, kaki, dan organ-organ lain untuk lebih sempurna. Setelah proses penyempurnaan organ dalam pupa selesai, maka kupu-kupu akan keluar dari kepompong tersebut. Proses metamorfosis yang keempat yaitu dewasa. Fase metamorfosis terakhir adalah pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa yang akan mengeluarkan hormon untuk melembutkan cangkang yang sebelumnya sangat keras agar ia bisa keluar. Cara kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut adalah dengan mengepakkan sayapnya. Cara inilah yang membuat sayap kupu-kupu yang awalnya terlipat menjadi terbentang dan bisa membuatnya terbaring. Berikutnya adalah proses metamorfosis dari nyamuk. Proses metamorfosis dari nyamuk yang pertama yaitu telur. Proses perkembangan metamorfosis sempurna pada nyamuk dimulai dari fase telur. Pada fase ini, telur nyamuk ini dihasilkan dari nyamuk betina yang sebelumnya telah dibuai oleh nyamuk jantan. Nyamuk betina ini bisa menghasilkan telur dari 100 hingga 200 butir dalam sekali pembuahan. Nyamuk betina atau induk nyamuk ini akan meletakkan telur-telurnya tersebut di permukaan air yang tenang dan dalam kondisi lembab. Telur-telur nyamuk akan mati sebelum berhasil menetas menjadi nyamuk dewasa jika air tempat mereka tinggal mengering. Jangka waktu menetasnya telur nyamuk adalah 1-3 hari. Metamorfosis yang kedua yaitu larva. Saat telur nyamuk berhasil menetas, maka fase metamorfosis selanjutnya adalah berubah menjadi larva. Larva ini lebih kita kenal dengan sebutan jentik nyamuk. Gramet mungkin pernah menemukan larva atau jentik nyamuk di atas permukaan air yang menggenang, seperti di bak mandi, ember, atau genangan lainnya. Berbeda saat masih telur, jentik nyamuk sudah sangat bisa dilihat bahkan bergerak-gerak di dalam air. Fase larva nyamuk biasanya selama 7 hingga 10 hari untuk kemudian berubah lagi menjadi pupa. Proses metamorfosis yang ketiga yaitu pupa. Setelah jentik nyamuk, maka fase metamorfosis berikutnya adalah berubah menjadi pupa atau kepompong jika terjadi pada kupu-kupu. Tidak jauh berbeda dengan kupu-kupu, saat nyamuk di fase pupa, maka yang aktif hanyalah organ pernapasan saja. Untuk berubah dari pupa menjadi nyamuk dewasa, biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 12 hari. Pada saat fase pupa akan terjadi perubahan fisik, seperti muncul bulu-bulu dan sayap halus yang kemudian menjadi ciri khas dari nyamuk. Proses metamorfosis yang keempat yaitu nyamuk dewasa. Setelah 12 hari melewati fase pupa, maka fase metamorfosis yang terakhir adalah berubah menjadi nyamuk dewasa, atau kita biasa menyebutnya nyamuk. Nyamuk dewasa akan keluar dari kulit pupa yang terbelah. Nyamuk jantan biasanya lebih dahulu menetas dibandingkan nyamuk betina dari pupanya.
Setelah menjadi nyamuk dewasa, maka hewan ini sudah bisa terbang, mencari makan, dan berproduksi kembali. Dan yang terakhir adalah proses metamorfosis katak. Proses metamorfosis dari katak yang pertama yaitu telur. Fase metamorfosis katak dimulai dari telur di mana sel telur tersebut akan berubah menjadi zigot setelah terjadi pembuahan spermatozoid dan sel telur. Setelah pembuahan tersebut, maka katak betina akan mengeluarkan telur-telurnya ke tempat yang aman dari pemangsa. Katak betina juga akan terus memantau dan mengontrol perkembangan sel-sel telurnya tersebut. Fase yang kedua yaitu kecebong. Setelah telur berhasil menetas, maka akan tampak larva katak atau biasa disebut pula dengan istilah kecebong. Pada fase kecebong ini, belum memiliki organ tubuh yang sempurna seperti katak dewasa. Fase yang berikutnya yaitu kecebong berkaki dua. Setelah fase kecebong, maka akan berubah menjadi kecebong yang memiliki dua kaki dengan bentuk ekor yang panjang seperti bentuk sebelumnya. Fase kecebong berkaki dua masih harus tinggal dan berkembang di dalam air. Fase yang berikutnya yaitu kecebong berkaki besar. Setelah kecebong berkaki dua dalam ukuran kecil, maka akan berkembang kakinya menjadi lebih besar. Bahkan kita sudah bisa melihat lipatan pada kaki kecebong. Selain itu juga, sudah mulai tampak perkembangan pada dua kaki pada bagian depan. Dalam fase metamorfosis ini, kecebong masih memiliki ekor panjang dan masih harus berada di dalam air. Fase berikutnya yaitu kecebong dengan dua kaki depan. Setelah kecebong akan masuk fase perkembangan yang sudah menampakkan dua kaki depan yang membesar. Pada fase ini, kecebong sudah hampir terlihat seperti katak dewasa, namun masih memiliki ekor lumayan panjang. Tetapi tidak sepanjang sebelumnya. Katak muda ini masih harus hidup di air dan belum bisa tinggal terlalu lama di daratan sebelum ekornya menghilang. Fase berikutnya yaitu ekor kecebong memendek. Pada fase ini, sudah menuju katak dewasa, sehingga ekornya sudah semakin memendek. Fase ini menunjukkan katak muda sudah siap untuk berlama-lama di daratan. Fase berikutnya yaitu katak. Fase metamorfosis yang terakhir adalah berubah menjadi katak dewasa setelah melewati fase kecebong sampai ekornya menghilang. Setelah menjadi katak dewasa, maka hewan ini sudah bisa hidup lama di daratan karena mereka adalah hewan amfibia yang bisa hidup di dua alam, yakni darat dan air. Nah, itulah proses metamorfosis sempurna dari kupu-kupu, nyamuk, dan katak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasti dengan NIM 201414087 akan menjelaskan metamorfosis tidak sempurna. Jenis-jenis metamorfosis. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku yang hampir sama atau tidak jauh berbeda. Jika ada metamorfosis sempurna, terjadi tahapan yang berbeda-beda, lain halnya dengan metamorfosis tidak sempurna yang hanya melewati tahapan yang hampir sama. Tahapan-tahapan itu dimulai dari hewan bertelur, kemudian menjadi nimfa, kemudian nimfa ini akan tumbuh menjadi dewasa atau imago. Metamorfosis tidak sempurna dikenal dengan sebutan hemimetabola. Berikut adalah penjelasan
Tahapan-tahapan yang terjadi pada metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, fase telur. Fase telur ini merupakan fase sama seperti hewan dengan metamorfosis sempurna. Telur yang dihasilkan dari hasil perkawinan antara hewan jantan dan betina akan diletakkan di habitat aslinya. Bukan hanya diletakkan di habitat aslinya, tetapi sang induk akan memastikan apakah telur yang diletakkan sudah aman dari serangan predator atau belum. Jika belum aman dari serangan predator, maka sang induk akan mencari tempat yang baru. Fase telur ini terdiri dari embrio-embrio yang diberikan perlindungan oleh struktur telur yang bercangkang. Waktu yang dibutuhkan pada fase telur ini sangat beragam dan sangat bergantung pada jenis hewan dan masa waktu yang dibutuhkan untuk berubah ke wujud nimfa. Yang kedua, fase nimfa. Fase kedua dari metamorfosis tidak sempurna adalah fase nimfa. Fase nimfa ini berbeda dengan fase larva yang ada di metamorfosis sempurna. Fase larva wujud hewan muda akan berbeda dengan wujud hewan yang sudah dewasa. Sementara itu, fase nimfa wujud hewan muda akan sama dengan wujud hewan dewasa, hanya saja ukurannya berbeda. Ukuran hewan muda pada metamorfosis sempurna lebih kecil, kemudian ketika dewasa ukuran hewan akan semakin membesar. Meskipun ukurannya berbeda, tetapi wujudnya tidak mengalami perubahan. Hal yang berubah pada hewan metamorfosis tidak sempurna adalah bagian organ tubuh dan organ reproduksi saja. Pergantian ukuran tubuh pada nimfa ketika dewasa melewati yang namanya perubahan kulit atau eksedisi. Dengan demikian, fase nimfa ini hampir sama dengan larva metamorfosis sempurna, hanya saja tidak mengalami perubahan wujud yang sangat berbeda. Yang ketiga, fase imago. Fase imago menandakan bahwa hewan bermetamorfosis tidak sempurna sudah melewati fase nimfa. Jika dilihat dengan saksama, maka tubuh dan wujud tampak dari luar dari fase nimfa ke imago hanya mengalami perubahan ukuran tubuh saja. Fase imago adalah fase dewasa yang terjadi pada hewan dengan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pada fase imago, seluruh organ tubuh dan organ reproduksi sudah mengalami kematangan. Organ reproduksi yang sudah mengalami kematangan, maka hewan bisa melakukan perkembangbiakan dan mengulangi siklus metamorfosis tidak sempurna. Itulah materi metamorfosis tidak sempurna yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wayuni Hasan, NIM 214141089. Di sini saya akan menjelaskan tentang metamorfosis tidak sempurna seperti belalang dan kecoa. Adapun proses metamorfosis pada belalang, yaitu proses metamorfosis belalang diawali dengan tahap telur. Belalang betina yang telah dibuahi umumnya dapat menghasilkan 10-300 butir. Biasanya belalang betina bertelur saat musim panas dan meletakkan telurnya di daun dan batangan tanaman hingga di dalam tanah. Adapun metamorfosis belalang muda atau nimfa, telur belalang tersebut menetas menjadi nimfa atau bayi belalang yang berwarna putih. Warna nimfa akan menjadi hijau atau coklat terkena sinar matahari. Nimfa akan bertelur, bulu sayap di punggungnya menjadi belalang dewasa. Metamorfosis belalang dewasa atau imago.
Nimfa kemudian mengalami pergantian kulit 4 kali dan penyempurnaan organ tubuh hingga menjadi belalang dewasa yang bersayap. Selanjutnya, proses metamorfosis kecoa, yaitu fase telur. Setelah 3-7 hari perkawinan, kecoa betina akan menghasilkan telur yang berbentuk seperti kapsul atau disebut kapsul telur dengan ukuran sekitar 8-10 mm. Jumlah telur yang dihasilkan bervariasi tergantung dari spesies kecoa. Kecoa betina akan membawa telur di ujung perutnya ketika belum menemukan tempat aman untuk diletakkan telur mereka. Fase nimfa. Telur yang menetas akan berubah menjadi nimfa. Ukuran nimfa sendiri bervariasi tergantung dari jenis kecoa pada fase ini. Nimfa akan mengalami pergantian kulit hingga mencapai usia dewasa. Fase dewasa. Setelah melewati pergantian kulit selama fase nimfa, maka kecoa sudah memasuki tahap dewasa yang ditandai dengan adanya sawap. Kesimpulan, metamorfosis merupakan bagian dari proses pertumbuhan atau perkembangan dari hewan. Perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jika hewan mengalami perubahan wujud yang signifikan, maka hewan tersebut masuk ke dalam metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan signifikan, maka hewan tersebut termasuk ke dalam hewan dengan metamorfosis yang tidak sempurna. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan tentang materi metamorfosis dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.